Salam sejahtera, salam jumpa kembali kepada umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kali ini kita sangat bersuka cita dapat bertemu kembali dalam renungan kali ini. Dan terambil dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan demikian, dari mulai 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dan kali ini saudara-saudaraku, kita beri tema dari renungan daripada saat ini yang kita dengarkan adalah sikap-sikap yang benar dalam ujian-ujian. Kita bagi dalam 3 poin penting. Ayat 14 menunjukkan bahwa supaya kita jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini hal yang sangat perlu. Jangan kita bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Apalagi berbantah-bantahan terhadap pembentuk kita. Terhadap Tuhan yang adalah penjunan. Kita harus mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kadangkala Tuhan harus mengadakan tekanan yang luar biasa besar atas hidup kita sebagai tanah liat yang sedang dibentuk. Dan kadangkala Tuhan membuat hidup kita bagaikan hidup tidak nyaman dalam penderitaan untuk membuat hidup kita teruji dan memiliki kekuatan di dalam Kristus. Dan kita harus pahami ini, cara kerja Tuhan, cara pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan dalam proses yang Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu Paulus memberikan peringatan kepada jemaat di Korintus, bagaimana kehidupannya menghadapi situasi-situasi yang paling berat dalam hidup ini. Tapi dia yakin ada satu kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 10, demikian saya akan bacakan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat 9, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara-saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini, kita betul-betul tahu bagaimana kemantapan kehidupan Paulus berada di dalam Kristus. Dia tahu persis Tuhan telah meletakkan kuasa di dalam kehidupannya. Walaupun kehidupannya adalah bagaikan bejana tanah liat yang mudah hancur, yang mudah retak, apalagi ketika dihempaskan. Namun Paulus menyadari bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu bukan berasal dari dirinya, tapi dari Tuhan sendiri. Sehingga dia mengerti betul bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang harus dibentuk. Sekalipun kadangkala melalui tekanan, melalui hal-hal yang besar, yaitu penderitaan, kesusahan, ketidaknyamanan terjadi dalam hidupnya. Tapi dia sadar, oleh sebab itu dia katakan, jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Itulah sikap yang pertama yang harus kita miliki dalam pengikutan kita kepada Tuhan dalam menghadapi ujian-ujian ini. Kalau kita bersungut-sungut atau mengeluh dalam hidup ini, ada risiko yang harus kita alami. Yang pertama,
tatkala kita mengeluh, sesungguhnya kita sedang membatasi apa yang dapat Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jangan membatasi apa yang dapat Tuhan lakukan dalam hidup kita dengan kita mengeluh dan berbantah kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita mengeluh atau bersungut-sungut berbantah-bantahan, membuat Tuhan menghentikan pekerjaannya dalam bidang tersebut. Akibatnya, kita tidak mencapai puncak rencana Tuhan. Sebaliknya, menjadi bejana yang rendah nilainya di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak berhasil menuruti firman Tuhan sepenuhnya, nilai dan bobot rohani kita di dalam kerajaan sorga menjadi sangat rendah. Itu sebabnya diingatkan dalam Matius pasal yang kelima ayat 19. Saya akan bacakan di sini. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Jadi kalau kita tidak sepenuhnya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sebenarnya kita ini sedang merendahkan nilai hidup kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan, supaya kita tidak kehilangan bobot rohani kita yang Tuhan sudah inginkan terjadi dalam hidup kita. Dan ketiga, kita tetap bersungut-sungut, mengeluh kepada Tuhan. Resiko kita akan seperti nasib bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Mereka tidak berhasil menyelesaikan dengan sempurna dari pekerjaan keselamatan yang seharusnya mereka miliki dari Tuhan dalam perjalanan mereka ke Mesir. Karena bersungut-sungut. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 27 sampai 30 diingatkan demikian. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Ayat 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan kepadaku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ayat 29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Ayat 30, bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Betapa memprihatinkannya. Persungut-sungutan adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Walaupun yang mereka sungut-sunguti itu kadangkala adalah hamba Tuhan, Musa, tetapi sebenarnya mereka sedang bersungut-sungut kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mereka kehilangan penyelesaian rencana Tuhan dalam hidup mereka. Karena mereka bersungut-sungut, berbantah-bantahan. Ini poin yang pertama, harus kita miliki sikap yang benar dalam menghadapi ujian-ujian ini. Yang kedua, ayat yang ke-15 dari Filipi pasal 2 ayat 15 ini. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Poin yang kedua ini yang perlu kita renungkan adalah kita tetap pada kehendak Tuhan. Kita tetap pada tujuan Tuhan. Kita tetap hidup sebagai anak-anak terang. Tidak ada yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Kita harus berkomitmen memiliki sikap-sikap yang benar dalam menghadapi ujian-ujian ini. Ini poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, ayat 16, Filipi pasal 2 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan,
agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dan poin yang ketiga ini, kita diajar untuk tetap berpegang pada firman Tuhan. Sikap yang ketiga, berpegang pada firman Tuhan. Apa tujuan? Kenapa kita harus berpegang kepada firman Tuhan? Agar tidak sia-sia pengorbanan, perjuangan hamba-hamba Tuhan yang melayani kita. Ini yang diinginkan Rasul Paulus. Kita harus punya sikap yang benar, sehingga tidak sia-sia perjuangan dan jerih lelah daripada hamba-hamba Tuhan. Maka dia katakan, supaya tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Oleh sebab itu, kita sedang menghadapi dunia yang semakin mengerikan ini. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, saya yakin kita diberi kekuatan. Kita sedang menghadapi dunia yang sedang lenyap oleh karena keinginannya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16 sampai 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini, dunia memang sedang lenyap bersama dengan keinginannya. Tetapi ketika kita memiliki sikap-sikap yang benar, terutama dalam menghadapi ujian-ujian, saya yakin kita diberi Tuhan kekuatan ekstra untuk menghadapinya. Dan kita tetap hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, saya percaya dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan menolong saudara, memberkati saudara, membela saudara, berada dalam sikap-sikap yang benar, sekalipun berhadapan dengan ujian-ujian. Doa kami, kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian ya. Bapa di sorga, hamba berdoa, kuatkan kami semua, mantapkan hati kami untuk tetap memiliki sikap-sikap yang benar, terutama ketika menghadapi ujian-ujian. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.